Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai presentasi, mari kita semua bersalawat terlebih dahulu kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang memberikan syafaat kepada umat manusia di hari kiamat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yakni yang pertama Fadila Iskandar dengan nomor pokok mahasiswa 20215000388. Yang kedua Yesa Oktiara, nomor pokok mahasiswa 20215000479. Yang ketiga dengan saya sendiri Muhammad Iksan dengan nomor pokok mahasiswa 20215000491. Materi yang akan kelompok kami bahas temanya tentang keutamaan akhlak dan ilmu. Langsung saja kita bahas. Keutamaan akhlak dan ilmu. Akhlak menyangkut banyak masalah yang berhubungan dengan perbuatan baik buruk, benar dan salah dalam tindakan seseorang yang panutannya bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis, Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita sebagai manusia untuk menyeimbangkan akhlak yang baik dibutuhkan juga ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pada zaman modern ini yang begitu banyak mengalami perubahan, bergerak sangat cepat, sedang agama bergerak dengan lamban sekali. Selanjutnya, pengertian ruang lingkup akhlak. Pengertian akhlak. Menurut bahasa atau etimologi, akhlak ialah bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak disamakan dengan kesusilaan atau sopan santun. Khuluq merupakan gambaran sifat batin manusia, gambaran bentuk lahiriah manusia seperti raut muka, gerak anggota badan, dan seluruh tubuh. Dalam bahasa Yunani, pengertian khuluq ini disamakan dengan etikos, kemudian berubah menjadi etika. Pendapat lain tentang akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq. Kata khuluq adalah lawan dari kata khalq, yang mana khuluq merupakan bentuk batin, sedangkan khalq merupakan bentuk lahir. Khalq dilihat dengan mata lahir atau basor, sedangkan khuluq dilihat dengan mata batin atau basiroh. Yang keduanya berasal dari katanya adalah kata khalaqo yang artinya penciptaan. Dalam kamus Al-Munjadid, khuluq berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Akhlak diartikan sebagai ilmu tata krama, ilmu yang berusaha mengenal tingkah laku manusia, kemudian memberi penilaian perbuatan baik atau buruk sesuai dengan norma-norma dan tata susila. Akhlak adalah suatu bentuk atau karakter yang kuat di dalam jiwa yang darinya muncul perbuatan yang bersifat irodiyah, ikhtiyariyah atau kehendak pilihan, berupa baik atau buruk, indah atau jelek, sesuai pembawaannya, menerima pengaruh pendidikan yang baik dan buruk. Hakikat akhlak mencakup 2 syarat menurut Al-Ghazali. Yang pertama, perbuatan itu harus konstan, yaitu dilakukan berulang kali atau kontinu dalam bentuk yang sama, sehingga dapat menjadi kebiasaan atau habit forming. Misalnya seseorang yang memberikan sumbangan harta hanya sekali-kali karena dorongan keinginan sekonyong-konyong saja, maka orang itu tidak dikatakan dermawan selama sifat demikian itu belum meresap dalam jiwa. Kemudian yang kedua, perbuatan yang konstan itu harus tumbuh dengan mudah, sebagai wujud refleksi dari jiwanya tanpa pertimbangan dan pemikiran, yakni bukan karena adanya tekanan-tekanan atau paksaan dari orang lain, atau pengaruh-pengaruh atau rayuan dan sebagainya. Misalnya orang yang memberikan harta benda karena tekanan moral dan pertimbangan, maka belum juga termasuk kelompok orang yang bersifat dermawan. Ruang lingkup akhlak. Secara umum, akhlak Islam dibagi menjadi 2, yaitu akhlak mulia atau al-mahmudah atau al-karimah, dan yang kedua akhlak tercela, al-akhlak
majmumah atau al-qobibah. Akhlak mulia harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan akhlak tercela harus dijauhi. Jangan sampai dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, dilihat dari ruang lingkupnya, akhlak Islam dibagi menjadi dua lagi, yaitu akhlak terhadap Khalik atau Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak terhadap makhluk, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah terhadap makhluk masih dirinci lagi menjadi beberapa macam, seperti akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap makhluk hidup selain manusia, yaitu seperti tumbuhan dan binatang, dan yang ketiga ada akhlak terhadap benda mati. Ruang lingkup akhlak dalam pandangan Islam sangatlah luas. Menurut Yatim, ruang lingkup akhlak adalah perasaan akhlak ialah kekuatan seseorang dapat mengetahui sesuatu perilaku sesuai dengan akhlak baik atau tidak. Lalu ada ruang lingkup akhlak dalam pandangan Islam sangatlah luas. Menurut Yatim, ruang lingkup akhlak ialah pertama, perasaan akhlak ialah kekuatan seseorang dapat mengetahui suatu perilaku sesuaikah dengan akhlak baik atau tidaknya. Yang kedua, ada pendorong akhlak. Pendorong atau stimulan yaitu kekuatan yang menjadi sumber kelakuan akhlak. Yang ketiga, ada ukuran akhlak oleh sebagian ahli diletakkan sebagai alat penimbang perbuatan baik dan buruk pada faktor yang ada dalam diri manusia. Yang ketiga, tujuan akhlak. Tujuan akhlak yang dimaksud adalah melakukan akhlak mulia atau tidak. Selanjutnya yang terakhir ada pokok-pokok ilmu ialah pokok pembahasan ilmu akhlak ialah tingkah laku manusia untuk menetapkan nilainya baik atau buruk terhadap ilmu akhlak tersebut. Materi selanjutnya ada sumber-sumber ajaran akhlak. Sumber ajaran akhlak ialah Al-Quran dan hadis. Tingkah laku Nabi Muhammad SAW merupakan teladan bagi umat manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Dalam tafsir Al-Lubab dijelaskan bahwasanya ayat tersebut menyatakan sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah Muhammad SAW teladan yang baik bagi orang yang senantiasa mengharap rahmat dan kasih sayang Allah dan kebahagiaan hari kiamat, serta teladan bagi mereka yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan banyak menyebutnya. Maksud sosok Nabi Muhammad SAW dan kepribadian beliau merupakan teladan bagi umat manusia. Ada 3 aspek besar yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, ada aspek tauhid atau akidah, yaitu berhubungan dengan upaya pembersihan diri dari bahaya syirik dan keberhalaan, serta pendidikan jiwa terkait rukun iman. Yang kedua, ada aspek akhlak, yaitu yang berhubungan dengan upaya pendidikan diri atau jiwa agar menjadi insan mulia dan mampu membangun hubungan baik antara sesama manusia dan makhluk Allah lainnya. Yang terakhir, aspek hukum, yaitu tataran peraturan yang ditentukan berdasarkan
diktum dan pasal tertentu dalam Al-Quran yang mesti diikuti. Oke teman-teman, sini saya ingin menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap ilmu sains. Al-Quran dan As-Sunnah mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata-kata jadiannya digunakan lebih dari 780 kali. Beberapa ayat Al-Quran yang diwahyukan pertama kepada Nabi Muhammad SAW menyebutkan pentingnya membaca bagi manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. 4. Yang mengajar manusia dengan perantara kalam. 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam hadis-hadis Nabi juga terdapat pernyataan-pernyataan yang memuji orang yang berilmu dan mewajibkan menuntut ilmu, antara lain mencari ilmu wajib bagi setiap muslim. Carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Carilah ilmu sejak dari buayaan hingga ke liang lahat. Para ulama itu adalah pewaris Nabi. Pada hari kiamat ditimbanglah tinta ulama dengan darah syuhada, maka tinta ulama dilebihkan dari darah syuhada. Sumber ilmu. Al-Quran menunjukkan 4 sumber untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, alam semesta, yang ketiga dari manusia sendiri, yang keempat sejarah umat manusia. Adapun arah dan tujuan ilmu pengetahuan, bahwa ayat Al-Quran begitu banyak yang berbicara tujuan ilmu, seperti untuk mengenal tanda-tanda kekuasaannya, menyaksikan kehadirannya di berbagai fenomena yang kita amati, mengagungkan Allah, serta bersyukur kepadanya. Di samping itu, Al-Quran menyebutkan pula 3 hal lainnya dalam mengembangkan ilmu, antara lain ilmu pengetahuan, harus menemukan keteraturan sistem, hubungan sebab akibat dan tujuan di alam semesta. Quran surat 67 ayat 3. Ilmu harus dikembangkan untuk mengambil manfaat dalam rangka mengabdi kepada Allah, sebab Allah telah menundukkan segala apa yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Quran surat 22 ayat 65. Ilmu harus dikembangkan dengan tidak menimbulkan kerusakan di bumi. Quran surat 7 ayat 56. Cara mendapatkan ilmu. Ada beberapa cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang diterangkan dalam Al-Quran. Yang pertama, lewat eksperimen dan pengamatan indrawi. Quran surat 29 ayat 20. Lewat akal. Yang kedua, lewat akal, yaitu dengan jalan ta'akul, tafakur, dan tazakur, yang artinya merenungkan, memikirkan, memahami, dan mengambil pelajaran. Quran surat 2 ayat 164. Yang ketiga, lewat wahyu atau ilham. Allah dapat memberikan kepada manusia yang dikehendaki tanpa proses berpikir ataupun pengamatan empiris, tetapi diberikan secara langsung. Quran surat 2 ayat 251. Nuh Muhajir mengatakan bahwa secara ilmiah sedikit telah memberikan jawaban kepada kita mengenai hal ini, bahwa ilmu adalah kekuasaan. Apakah kekuasaan itu akan merupakan berkat atau malapetaka bagi umat manusia? Semua itu terletak pada orang yang menggunakan kekuasaan itu. Ilmu baginya adalah bersifat netral. Ilmu tidak mengenal sifat baik atau buruk dari si pemilik ilmu, itulah yang harus punya sikap. Jalan yang akan ditempuh dalam menggunakan ilmu itu terletak ada sistem nilai si pemilik ilmu itu. Dan kata lain, netralitas ilmu hanya pada dasar epistemologisnya saja. Sedangkan secara ontologis dan aksiologi, seorang ilmuwan harus mampu menilai antara yang baik dan yang buruk. Pada akhirnya mengharuskan dia untuk menentukan sikap. Ilmu yang berguna. Memperhatikan ayat Al-Quran mengenai perintah menuntut ilmu, kita akan temukan bahwa perintah itu bersifat umum, tidak terkecuali pada ilmu-ilmu yang disebut ilmu agama. Yang ditekankan dalam Al-Quran adalah apakah ilmu itu bermanfaat atau tidak.
Adapun kriteria ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik sebagai bentuk pengabdian kepadanya. Dalam Quran surat Al-Jariyat ayat 51-56, Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Selanjutnya juga ditegaskan dalam firman Allah Quran surat Yasin ayat 61, dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus pada hakikatnya untuk menghasilkan ilmu yang tidak hanya berkualitas dan komponen secara profesional, tetapi juga seorang manusia yang dapat dipercaya secara spiritual, intelektual, dan moral, serta etis dengan berdasarkan pada hubungan integral dan harmonis dengan penciptanya, dengan sesama manusia, dengan lingkungan alam. Baik semuanya, terima kasih telah menonton sampai akhir video presentasi kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.